Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bernardus Lapatan Lilino dengan NPM 23111001111153. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh kasus dalam hukum internasional, yang dimana ini merupakan syarat untuk pengambilan nilai UTS mata kuliah hukum internasional yang dibawakan oleh Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMMH, Fakultas Hukum Prodi S1 Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hukum internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan standar yang mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya seperti organisasi internasional dan individu dalam konteks tertentu. Hukum internasional bertujuan menciptakan kerangka kerja untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan keadilan, serta mempromosikan kerjasama di antara negara-negara. Ada dua cabang utama dalam hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional publik. Hukum internasional publik mengatur hubungan antara negara dan entitas internasional, termasuk aturan yang berkaitan dengan perang, perdamaian, hak asasi manusia atau HAM, lingkungan, dan diplomasi. Yang kedua, hukum internasional privat. Hukum internasional privat mengatur konflik hukum dalam hubungan perdata lintas negara seperti dalam kasus pernikahan antar warga negara, perdagangan internasional, atau perselisihan warisan antara negara. Sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional atau treaties. Perjanjian yang diadopsi antar negara yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang meratifikasinya. Kebiasaan internasional atau international custom, praktik yang sudah diterima secara umum oleh negara-negara sebagai aturan yang harus ditaati. Kemudian prinsip-prinsip hukum umum atau general principles of law, prinsip yang diakui oleh negara-negara dalam sistem hukum mereka. Keputusan yudisial dan pendapat ahli, meskipun tidak mengikat, keputusan yudisial dan pendapat para ahli diakui sebagai sumber tambahan untuk menafsirkan hukum internasional. Kasus sengketa Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan jalur perdagangan penting. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut berdasarkan 9 garis putus-putus, sementara negara lain mengklaim sebagai wilayah berdasarkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang diatur oleh Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada 2013, Filipina mengajukan gugatan terhadap Tiongkok di Pengadilan Arbitrase Permanen atau PCA di Den Haag untuk menentang klaim Tiongkok. Pada 2016, pengadilan memutuskan bahwa 9 garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS dan menyatakan bahwa Filipina memiliki hak di beberapa wilayah yang diklaim oleh Tiongkok. Namun Tiongkok menolak keputusan tersebut dan terus mengklaim wilayah tersebut. Kejelasan kasus keputusan PCA memiliki landasan jelas menurut UNCLOS yang merupakan bagian dari hukum internasional. Meskipun keputusan ini mengikat secara hukum, bagi pihak-pihak yang terlibat, hukum internasional tidak memiliki kekuatan eksekusi yang tegas sehingga implementasinya tergantung pada komitmen negara yang bersangkutan. Tiongkok yang menolak keputusan ini menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum internasional, terutama jika menyangkut kepentingan strategis suatu negara. Hukum internasional bertujuan menciptakan kerangka yang adil untuk
menyelesaikan konflik antar negara. Namun, efektivitasnya seringkali bergantung pada kesediaan negara-negara untuk mematuhi aturan tersebut. Kasus sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki keterbatasan dalam penegakan, terutama ketika negara yang berpengaruh menolak mematuhi keputusan. Hukum internasional tetap penting sebagai landasan hukum yang diakui secara global, meskipun membutuhkan komitmen kolektif untuk menjaga dan menerapkan ketertiban dunia. Samarinda tahun akademik 2023-2024 hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023 di Auditorium KMR Ganesa Universitas 11 Agustus 1945 Samarinda segera dimulai. Kampus Merah Putih, kampus yang selalu menjunjung nilai-nilai nasionalisme bagi bangsa dan negara. Kader-kader bangsa yang akan meneruskan pembangunan bangsa dan negara ini, bukan hanya pembangunan di Kaltim. Oleh sebab itu, 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalianlah yang akan memegang peranan penting di dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Yang tidak saja mendidik, melahirkan, mencetak sarjana yang memiliki intelektual yang tinggi, cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, dan pastinya ini memiliki semangat patriotisme dan kebangsaan yang tinggi. Penerimaan mahasiswa baru Ustadz Samarinda.